Jadi Pak Ali salah satu instruktur di Dumet juga, di Dumet Tebet sebelumnya, gitu kan. Dan Pak Ali juga aktif di sebuah kampus di Jakarta. Nanti Pak Ali nggak apa-apa introduction sedikit. Dan malam ini temanya masih ada hubungannya dengan tema minggu lalu gitu. Mungkin minggu depan gantian giliran saya lah bawain materi. Jadi atau teman-teman yang lain juga di sini bolehlah kita formatnya dibuat tidak formal lah, kita ngobrol-ngobrol selayaknya mungkin kalau ketemu di kafe aja lah, cuman ini kafe online gitu kan, cukup fleksibel aja gitu apa yang kita mau diskusikan. Oke Pak Ali, langsung aja lah ya, kita ada waktu sampai jam 8 kurang lebih, silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Rendra ya udah kasih pendahuluannya. Jadi begini, buat teman-teman yang belum kenal sama saya, izinkan ya kenalkan saya, nama saya Pak Ali. Saya juga pengajar di Dumet dan selain di Dumet, saya juga ngajar di sebuah kampus swasta internasional namanya Raffles Institute Jakarta. Selain ngajar aja, saya juga jadi konsultan digital marketingnya di kampus Raffles. Oke, uh, maaf ya teman-teman, mungkin selama saya share materi mungkin boleh di mute dulu aja ya, mic-nya ya, biar nggak gaduh. Oh iya, benar-benar, nanti biar nggak apa berisik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan sesi bagian terakhir ya sebelum selesai Ya kita betul. diskusi lagi. Oke, oke jadi saya mulai share screen dulu ya. Ya, Pali bisa share screen dan jangan lupa di record coba ya. Oke, udah nyala Pak. Oke, sip. Gimana tuh? Iya, oke, bentar ya saya itu dulu filenya. Oke, ini udah kelihatan ya Pak Rendra ya materinya ya. Kelihatan, Pak. Oke, Lanjut. oke siap. Oke, teman-teman, jadi untuk malam ini saya akan ngebawain sebuah materi namanya Conversion Rate Optimization. Jadi materi ini masih mirip-mirip ya dengan materi sebelumnya yaitu copywriting karena materi ini tujuannya adalah sama untuk meningkatkan jumlah apa ya pembelian ya dan kemungkinan produk atau jasa teman-teman itu dibeli sama customer kalian gitu. Tapi bedanya dengan copywriting, kalau conversion rate optimization itu sifatnya agak lebih umum ya. Kalau copywriting kan lebih spesifik ya ke iklan gitu. Tapi kalau convert CRO ini atau CRO dia itu uh, ruang lingkupnya agak lebih luas gitu. Oke, jadi kita mulai aja. Oke, jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya, pengertian conversion itu apa gitu. Kan istilahnya kan conversion rate optimization kan. Jadi kalau memang di Indonesia kan conversion itu artinya konversi. Tapi arti dari konversi itu adalah segala macam atau maksudnya segala macam situasi di mana pengunjung website melakukan tindakan yang menguntungkan bisnis kita. Nah, tindakannya itu bisa macam-macam, bisa dari jadi subscriber kita, atau daftar jadi member, atau ngasih email ke website kita, hingga beli produk. Itu namanya konversi. Nah, terus conversion rate itu apa? Nah, conversion rate itu adalah persentase pengunjung website yang datang ke website kita ya, berkunjung ya,
dibandingkan dengan mereka yang berkunjung dan melakukan tindakan yang menguntungkan tersebut, begitu. Maksudnya begini, anggaplah saya ini punya website ya, misalkan alimardi.com gitu. Nah, dalam sebulan saya bisa kedatangan 1000 visitor gitu. Tapi dari 1000 visitor itu cuman ada 20 orang yang beli produk saya di halaman website saya gitu. Nah, artinya conversion rate-nya itu kalau misalkan mau dihitung tinggal 27 orang yang beli dibagi total orang yang berkunjung 1000 orang gitu. Dikali 100%. Jadi cuma 2%. Artinya conversion rate-nya itu adalah hanya sebesar 2% saja. Kan bisa dilihat ya, ini cukup kecil ya conversion rate saya. Nah, itu bisa diakibatkan oleh banyak faktor ya. Mungkin website saya itu loadingnya lama, atau mungkin harganya nggak pas gitu. Pokoknya macam-macam alasannya. Nah, terus maksudnya CRO itu sendiri itu apa sih gitu? Nah, CRO itu adalah tindakan yang kita lakukan selaku website owner ya, atau business owner untuk menaikkan tingkat konversi tersebut begitu. Nah, usahanya itu kira-kira apa aja gitu. Nah, untuk usaha tersebut ada 7 tips dari saya yang saya rangkum ya, berdasarkan pengalaman dan beberapa sumber yang saya ambil, akan saya share ke teman-teman. Oke, sebelum saya share tips-tipsnya, ini ada sebuah contoh kasus ya, mengenai traffic versus conversion. Jadi anggaplah ada toko A dan B. Nah, toko A ini dalam sebulan bisa kedapatan traffic sebanyak 100.000 orang, tapi yang beli cuma 5 orang doang. Sedangkan toko B sebulan trafficnya itu mungkin cuma 1/10-nya, 10.000 orang gitu. Tapi jumlah pembelinya mencapai 500 orang. Nah, coba kalau menurut teman-teman mendingan yang mana? Coba dijawab aja deh, kalau kasih pendapat aja. B. Yang B ya. Kenapa yang B, Pak? Yang beli lebih banyak. Berarti lebih baik yang ini ya, yang beli banyak ketimbang yang datang doang ya, tapi nggak beli ya. Ya. Oke, jadi memang lebih baik yang B ya. Artinya kan meskipun trafficnya lebih dikit, tapi dia banyak yang beli gitu, bahkan 100 kali lebih banyak gitu, 500 orang. Nah, gimana caranya meningkatkan conversion rate-nya? Ini ada beberapa tips yang akan saya share. Oke, jadi yang pertama adalah buatlah CTA berbentuk teks. CTA itu adalah singkatan dari call to action. Call to action itu artinya kalimat ajakan gitu. Ajakan buat orang ya yang ngelihat website kita atau produk kita itu supaya beli gitu. Kayak misalkan kalimat ajakannya beli sekarang atau sewa sekarang gitu. Ini contoh tombol yang ada di Domainisia ya. Ini tombol ini ngasih tahu ke orang kalau misalkan kita klik ini, kita akan langsung milih paket hostingnya unlimited gitu. Ini kan jelas ya. Nah, ini ada contoh tombol CTA yang menurut saya bagus juga ya. Maksudnya jelas gitu. Ini apa sih tombolnya, mengarah kemana gitu. Ini tombolnya Dumet ya. Jadi ini contohnya tombol CTA-nya Dumet. Ini jelas. Kalau misalkan mau daftar kelas gratis di sini, klik di sini. Jadi mereka itu ketika bikin tombol untuk purchase atau menghubungi kontak, mereka to the point, ada teksnya. Nggak pakai simbol-simbol saja gitu. Maksudnya kayak begini ya. Kan kadang kita mungkin pernah ya dalam hidup kita itu pernah beberapa kali ketika kita ke sebuah website toko online gitu, punya asing mungkin ya, ketemu tombol purchase-nya kayak begini gitu, kayak simbol doang gitu. Sebenarnya ini tuh nggak apa-apa ya, tidak diharamkan, nggak salah juga. Tapi menurut penelitian akan lebih banyak closing kalau tombolnya kayak begini, ada teksnya.
Karena itu nggak bikin orang ragu ini arahnya kemana sih gitu. Ketimbang kayak begini, kan nggak semua orang ngerti tombol ini tuh troli maksudnya apa gitu. Mungkin teman-teman ngerti, tapi ada aja orang yang ngerti ini tombolnya maksudnya apa gitu. Jadi amannya ya pakai tombol yang pakai teks kayak begini gitu. Oke, tips kedua, gunakan pop-up. Ini ada sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman bikin WordPress, biasanya ada tuh ada plugin khususnya ya. Tinggal cari aja. Banyak kok macam-macam pluginnya. Jadi kenapa pakai pop-up? Karena ketika misalkan kita menggunakan pop-up ya untuk melakukan offering ke customer kita, itu bisa jadi lebih menarik buat mereka ketimbang offeringnya kita taruh di artikel keberapa, di baris keberapa gitu. Karena kan ketika kita taruh di pop-up seperti ini, kan apa ya, pop-up itu kan nongol secara tiba-tiba ya. Dan ketika customer itu ngelihat, mereka kan ngerasa kayak terkejut gitu. Wah, apa nih, ada kejutan gitu, ada sesuatu buat saya gitu. Nah, apa nih? Gue lihat dulu gitu. Oh, ternyata dapat offering 30% off gitu. Dan kebetulan kan kalau pakai pop-up itu kan dia ini kan muncul di atas website ya, nutupin konten-konten yang lain, yang sehingga menyebabkan customer itu fokusnya cuman ke offering ini aja gitu. Jadinya fokusnya hanya ke sini gitu. Apalagi kalau offeringnya memang menarik ya, kemungkinan besar akan bisa closing gitu. Mereka akan justru mungkin bisa lebih tertarik untuk beli lewat si pop-up ini gitu. Ya kayak misalkan di Domain aja ya. Ini kan kita karena ada peristiwa PSBB ini, kita membuat kursus online kan, terus kita bikin pop-up seperti ini. Nah, ini contoh yang kita lakukan. Nah, contoh lain ya, ini yang lebih ekstrim lagi nih dari Niaga Hoster. Dia bikin pop-up yang ngasih offering diskon sampai 75%, gratis domain lagi. Nah, buat teman-teman yang butuh kan pasti ya nggak pikir panjang kan, langsung diklik aja order sekarang gitu. Oke, tips selanjutnya, lakukan yang namanya A/B testing. Kalau misalkan teman-teman sudah make Divi ya, ada itu fiturnya A/B testing sebenarnya. Apa itu A/B testing? Jadi A/B testing itu artinya teman-teman itu bikin dua versi landing page gitu. Jadi sebenarnya bisa website kalian itu disetting ya, pada setting, ada pokoknya settingannya itu supaya ketika ada orang visit ke halaman tersebut nanti di random, nanti kadang dapat A, kadang dapat halaman B gitu. Nah, gunanya buat apa sih dibikin dua versi gini? Agar nanti kalian bisa ada perbandingan kira-kira visitor itu lebih suka yang mana sih halamannya gitu. Halaman mana yang paling bisa membuat orang itu melakukan pembelian produk gitu. Contohnya begini nih. Oke, saya ingatkan lagi ya, kalau konversi itu nggak melulu ini ya dianggap sebagai pembelian produk gitu. Bisa jadi konversi itu keadaan di mana customer itu subscribe atau ngasih informasi mereka ke kita gitu. Nah, ini contoh, anggaplah ini sebuah website namanya Rocket Sales ya. Dia ini sebuah website yang menawarkan jasa training sales. Nah, strategi bisnis dia adalah dia itu minta kontak dari visitor mereka buat nanti mereka follow up gitu, baru jadi closing dari situ. Nah, si Rocket Sales itu membuat dua jenis landing page. Landing page yang jenis A itu, jadi untuk si kontak formnya itu hanya berupa tombol aja, jadi nggak dilihatin tuh ada beberapa kotak yang harus diisi. Sedangkan yang versi yang kedua, yang versi B itu langsung dikasih lihat di situ juga gitu, ada berapa kotak yang mesti diisi gitu, jadinya agak rame gitu kelihatannya. Nah, ketika ini dilakukan A/B testing, nanti akan kelihatan tuh kira-kira orang akan lebih senang ngisi yang mana gitu. Nah,
kalau menurut teman-teman kalian kalau misalnya ya jadi customer akan lebih senang landing page yang mana? Akan cenderung ngasih data kalau landing page yang A atau yang ke B? Gimana? Ada yang bisa ini nggak kasih pendapat nggak? Lebih suka yang mana? Oke, kalau nggak ada yang mau kasih tahu ya udah. Kalau Bervariasi, Pak. Pak, ya, Bali kadang mereka jawab di chat. oke oke. Tapi saya baca aja bervariasi, jadi ada yang A, ada yang B gitu. Oke oke boleh Pak dibantu balas. Mm-mm. Iya. Oke, jadi artinya kan macam-macam kan eh, seleranya teman-teman kan. Ada yang A juga, ada yang B gitu. Nah, nanti ketika misalkan dalam periode waktu tertentu nanti kelihatan tuh orang lebih suka ngisi yang mana. Bisa jadi yang A yang lebih banyak ininya conversionnya. Mungkin gara-gara orang itu belum tahu eh, formnya ada berapa banyak, jadi mereka nggak segan ngisi gitu. Sedangkan yang B itu mungkin karena kebanyakan kotaknya orang jadi males gitu ngisinya gitu. Tapi itu hanya ketahuan ketika sudah dilakukan testing gitu. Nah, ini contoh lain ya, contoh A/B testing ya. Jadi yang satu, kalau ini yang ditekankan itu adalah jenis fotonya ya. Bisa dilihat ya, kalau yang versi A fotonya itu cowok cewek kan. Nah, habis itu ukurannya kecil lagi. Sedangkan yang versi B fotonya cuman cewek aja tapi ukurannya besar gitu. Nah, nanti kalau dilakukan A/B testing kelihatan kira-kira mana yang paling banyak conversionnya. Mungkin bisa jadi yang B karena fotonya menarik ya. Dan apa ya, orang mungkin lebih senang yang B gitu. Atau bisa jadi yang A gitu. Oke, tips keempat, permudahlah customer service. Jadi meskipun di website kita udah jelas ya harganya berapa, spesifikasinya apa aja, terus stoknya ada berapa gitu. Itu pasti ada aja deh customer yang masih tetap nanya ke kita. Jangankan di website ya, di Tokopedia aja gitu yang udah ada semua gitu. Udah lengkap kan kalau di Tokopedia kan ada harganya, speknya segala macam gitu. Tapi logikanya gini deh, kalau misalkan itu sudah cukup, kenapa Tokopedia bikin fitur chat penjual? Karena pada dasarnya mereka tahu kalau kita itu suka ngobrol orangnya gitu, pingin dilayanin. Bahkan di Tokopedia kalau saya perhatiin suka ada seller ya yang sampai sebel dia tulis kalau barang masih ada artinya masih stok gitu. Selama foto belum dihapus masih ada gitu. Artinya kan dia mungkin jengkel kali ya. Stoknya masih ada tapi masih sering banyak yang ngechat gitu. Sampai segitunya. Tapi itu ya sesuatu yang memang nggak bisa dihindari gitu. Karena memang customer behavior orang kita ya begitu, pingin dilayanin gitu dan banyak insecure-nya. Nah, makanya ya seperti kami saja kan di Domain School itu menyediakan fitur chatbox ya di pojok kanan bawah ini. Di Dominesia juga ya kalau teman-teman suka ada masalah website kan pasti kan saya yakin pernah ini kan pakai fitur chatbox di Dominesia kan. Dan itu sangat membantu sekali gitu dengan ada fitur ini gitu. Oke, tips kelima, promosi lewat chat. Maksudnya begini ya, kalau promosi lewat chat itu bukannya kita pakai chat terus nge-spam orang, bukan. Maksudnya gini. Sebenarnya untuk promosi lewat chat itu mirip ya dengan ini ya, dengan si pop up ini ya, tapi bedanya dia tuh lewat chat promosinya gitu. Jadi fungsinya sama, ngasih promosi gitu, tapi dalam bentuk chat aja gitu. Jadi seakan-akan ada admin yang ngechat gitu ketika ada orang buka website kita. Jadi apa ya? Sebenarnya ini kayak cuman gimmick aja sih. Jadi kan kayak seakan-akan ada orang ngomong ke kita gitu. Halo Ali, ada tawaran nih buat Anda gitu. Pasti teman-teman ini deh pernah ngalamin kayak gitu. Padahal ya saya awalnya saya kira nih wah ada admin nih ngechat Japri gitu, tapi ternyata pas saya buka itu robot gitu kan. Tapi
setidaknya itu menangkap perhatian saya gitu. Oke, tips selanjutnya optimasi artikel blog potensial. Jadi misalkan gini ya, ketika kita punya website ya, dan kita punya beberapa halaman begitu, misalkan ada halaman khusus baju atau halaman khusus mungkin tas wanita gitu. Nah, itu kan pasti kan jumlah visitnya kan berbeda-beda kan. Ya kayak misalkan Domain School kan punya website itu ada banyak kan program kursusnya, ada desain grafis, webmaster, digital marketing gitu. Tentu trafficnya mereka beda-beda jumlahnya gitu kan. Karena mungkin ada banyak orang yang suka digital marketing tapi sedikit yang suka desain grafis gitu kan. Kita nggak tahu kan. Nah, kita harus tahu pada dasarnya mana artikel atau halaman yang paling banyak visitornya gitu. Karena kalau kita tahu, kita bisa taruh offering di halaman tersebut. Nah, terus cara tahunya gimana? Jadi teman-teman mesti manfaatkan yang namanya Google Analytics ya. Jadi saya nggak jelasin gimana teknisnya pakai Google Analytics, cuman saya kasih gambaran aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Google Analytics, nanti kelihatan nih. Ini contohnya ya, contoh hasilnya nih. Kalau yang garis miring kosong ini artinya homepage, dan ini kan wajar ya, pasti kan orang kalau ke website kita kan ya kemungkinan besar akan diarahkan ke homepage-nya dulu kan. Ya kemungkinan besar, paling besar trafficnya ke situ gitu. Tapi coba kita lihat selain homepage itu kemana lagi sih traffic yang banyak gitu. Kalau about ini kan ya paling kan isinya orang-orang yang ingin tahu ini website apa sih gitu. Coba kita lihat lagi ke bagian artikel. Kira-kira orang itu interestnya tuh di mana gitu. Ternyata pas kita lihat, oh ternyata di bagian vektor image nih lumayan nih, kunjungan 12.000 orang gitu. Mungkin kita bisa kasih offering yang related sama graphic design di sini gitu. Jadi kita tahu kita menempatkannya itu di tempat yang mana begitu. Terus tapi ternyata di halaman like versus share Facebook juga banyak nih, ada 7.000 visit gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat kan ternyata orang itu interestnya kemana, dan mungkin offering yang bisa kita tawarkan juga bisa kita sesuaikan dengan halaman yang mereka visit gitu. Nah, ini lagi ya contoh hasil report dari Google Analytics ya. Nah, di bagian ini kelihatan nih orang tuh sampai bisa ketahuan dia berapa lama spend time di halaman tersebut gitu. Oke, tips terakhir dari saya, lakukan remarketing. Kalau ini akan berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Remarketing itu maksudnya adalah jadi kita itu mempertahankan buying intent atau keinginan dari calon pembeli ya, yang tadinya mau closing tapi nggak jadi gitu. Maksudnya kan kadang ada ya orang yang sekedar visit store kita terus dia taruh produknya ke wishlist atau ke keranjang belanja tapi nggak di check out gitu. Nah, kita harus melakukan yang namanya remarketing. Nah, remarketing itu jadi yang kita lakukan adalah kita ngikutin dia dan kita nge-reminding dia, kita ngingetin dia kalau ada barang belanjaan dia yang belum di check out gitu. Artinya kan dia niatnya udah ada separuh kan. Tinggal kita tambahin lagi, kita panasin lagi dikit lagi supaya jadi closing gitu. Kayak misalkan begini nih yang dilakukan sama Zalora ya. Jadi Zalora itu cukup canggih ya sistem website mereka. Jadi ketika teman-teman, kalau saya pribadi sih belum pernah ya belanja di Zalora, tapi mungkin yang pernah belanja pernah ngalamin gini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah naro produk di keranjang belanja tapi nggak ada check out, nanti dikirimin email sama Zalora gitu. Kalau misalkan barang yang kita taruh di tas belanja itu lagi kena sale gitu, lagi diskon, diingetin supaya kita ingat, oh iya terakhir gue pernah ke Zalora tapi belum gue check out gitu, terus sekarang lagi sale lagi
ya udah deh gue check out aja deh sebelum sale-nya berakhir gitu kan. Ya ini remarketing namanya. Nah, contoh lain nih yang teman-teman saya yakin sering lihat ya. Eh, Pernah kan pasti kayak habis lihat-lihat toko lihat-lihat produk di Tokopedia atau mungkin di Bukalapak gitu. Terus kalian nggak check out gitu. Terus kalian tiba-tiba buka YouTube kan. Nah, pas buka YouTube tiba-tiba ada iklan kayak begini. Nah, iklan ini menampilkan 3 produk terakhir yang teman-teman lihat gitu. Ini namanya remarketing. Nah, kok bisa sih mereka kayak begitu? Karena mereka itu bisa nge-tracking histori pencarian teman-teman gitu. Nah, makanya kan tiap kali kita buka website kan suka ada terms and agreements ya, kayak persetujuan gitu dalam pemanfaatan data gitu. Nah, kalau misalkan kita baca pelan-pelan ya, itu ada persetujuannya supaya kita secara sukarela memberikan data kita ke pihak website untuk keperluan pemasaran mereka gitu. Nah, ini outputnya seperti ini gitu untuk remarketing mereka. Oke, jadi untuk sebelum saya tutup ini ada beberapa bonus slides ya dari saya. Jadi tadi kan tips-tips CRO dari saya kan. Nah, ini ada beberapa tips CRO yang saya rangkum dari Neil Patel. Jadi Neil Patel itu kalau misalkan teman-teman ada beberapa yang belum kenal, dia adalah seorang digital marketing guru. Dia pernah sempat juga ke Indonesia ya, ngebahas tentang SEO. Dan dia ada channel YouTube-nya juga kalau misalkan teman-teman mau lihat ya video-videonya bagus-bagus. Nanti habis ini boleh teman-teman coba dilihat ya channel dia. Oke, jadi ini ada 7 tips lagi ya berdasarkan Neil Patel ya. Nah, 7 tips ini sebenarnya mirip dengan tips-tips copywriting gitu. Tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan lagi aja ya. Jadi menurut si Neil Patel, yang pertama mesti kita lakukan adalah put value proposition on header. Maksudnya ketika teman-teman bikin headline ya atau judul iklan gitu, buatlah yang menarik gitu. Menarik dan gampang dipahamin. Karena pada dasarnya manusia kita itu ya, manusia modern itu cepat bosan gitu dan gampang ke distract. Bahkan ada penelitian ya yang membuktikan kalau tingkat perhatian seorang manusia itu lebih pendek daripada seekor ikan mas gitu. Artinya kita itu orangnya susah banget deh fokus gitu, gampang banget ke distract gitu. Jadi make sure kita bikin headline yang bagus supaya orang itu ada alasan buat nangkring di website kita aja gitu. Dan headline itu nggak usah banyak-banyak, bikinlah 7-8 kata aja gitu. Nah, kedua, gunakan picture headshot. Maksudnya ketika kita membuat sebuah landing page atau sebuah konten ya, pastikan kita juga menyisipkan foto atau gambar yang menarik gitu sebagai sebuah selingan gitu. Jadi jangan semua teks terus gitu. Kan kalau teks semua kan orang juga lama-lama bosan gitu. Habis ini saya kasih beberapa contoh ya di slide berikutnya. Kemudian tips ketiga terkait benefits versus features. Jadi kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita offering something adalah kita itu terlalu seru ngasih tahu ini tuh feature-nya apa aja gitu. Kita malah lupa ngasih tahu orang benefit-nya itu apa sih buat mereka gitu. Karena jangan lupa ya teman-teman, orang-orang zaman sekarang itu sudah cukup pintar kok buat tahu fitur-fitur produk kita itu apa gitu. Misalkan begini. Ya anggaplah misalkan saya ini mau jualan program kursus digital marketing gitu. Nah, ketika saya membuat iklan yang saya jelaskan itu kebanyakan teknisnya itu apa aja begitu. Ya mungkin di tempat kursus lain juga kurang lebih sama teknisnya, itu konten dari materi sama aja begitu.
Tapi yang mesti saya sampaikan adalah benefitnya ke customernya saya atau ke calon murid saya. Misalnya begini, kalau misalkan kamu kursus sama saya, nanti bisa dapat akses materi gratis selamanya, bisa konsultasi seterusnya, dan gratis mengulang. Nah, kayak begitu, benefit kayak gitu kan belum tentu ada di tempat lain. Coba kalau seandainya saya cuma ngasih tahu fiturnya, misalkan kursus di sini bisa belajar WordPress, Facebook, Google Ads gitu, udah begitu aja. Ya orang ya akan berpikir ya sama aja nih sama di tempat kursus sebelah gitu. Cuman lebih murah dikit gitu. Ya mungkin dia akan consider ya nyari yang lain lagi gitu karena dia ngerasa ini biasa aja gitu, nggak ada bedanya. Jadi nggak apa-apa lah fitur ya dibahas tetap, tapi jangan lupa benefitnya juga dibahas gitu, dan tapi ditekankannya di benefitnya juga gitu sih. Oke, ini contoh headline yang menurut saya menarik ya. At least dia itu to the point gitu. Ini ada sebuah contoh ya, sebuah website yang jualan landing page, jualan template gitu, kayak Divi lah ceritanya gitu. Nah, dia taruh di headline websitenya beautiful landing page. Nah, ketika orang lihat kan jelas ya, oh ternyata dia ini mau jualan landing page gitu kan. Dan dia ngeklaim kalau ini landing page-nya beautiful gitu. Ya udah deh, karena gue penasaran, gue lihat-lihat dulu landing page-nya bener nggak sih beautiful atau enggak gitu. Nah, ini contoh penggunaan feature picture headshot ya. Nah, ini picture headshot yang digunakan pada websitenya Airbnb ya. Nah, bisa dilihat ya, hampir separuh dari halaman ini foto semua kan. Nah, foto ini bisa membuat orang yang ngelihat website ini ngerasa, oh kayaknya ini nih ya, dia tuh digambarkan gitu, digambarkan perasaan orang yang make Airbnb gitu, ceritanya begitu. Jadi seakan, ini kan kalau misalkan kalian lihat ini apa ya, ini landing page Airbnb khusus buat Airbnb partner gitu, buat yang jadi pemilik hotelnya gitu. Nah, calon partner Airbnb ini bisa ngeliat nih, oh kira-kira kalau misalkan saya daftar, mungkin saya bisa seneng nih kayak orang di depan ini gitu, tersenyum lebar gitu. Ditambah lagi ada ini ya, lihat nih, ada klaim seperti ini nih untuk meyakinkan kita. Jadi kalau misalkan kita join Airbnb, terus kita buka hotel Airbnb kita di Boston, kita bisa dapat kira-kira weekly income-nya itu $900 gitu. Rata-rata segini penghasilannya. Nah, orang kalau misalkan dapat offering seperti ini ya siapa sih yang nggak mau gitu. Cukup meyakinkan lah menurut saya gitu kalau kayak begini gitu layout websitenya. Ditambah lagi ada foto yang cukup meyakinkan gitu. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal benefit ya. Nah, ini contoh produk ya. Ini ada software namanya Zendesk ya. Zendesk itu mirip-mirip sama software accounting, apa tuh namanya, Zenius ya, atau Zahir gitu kalau nggak salah. Nah, Zendesk itu dia jualannya sama company gitu. Jadi dia itu jualan ke company supaya company itu make software dia supaya agen-agen company tersebut kerjaannya bisa lebih mudah gitu. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, dia cukup pinter dalam membuat iklan ya. Bisa dilihat ya di sini ya, di description yang bawah nih. Zendesk customers have 15% less agent turnover. Artinya dia itu to the point ya. Dia nggak iklan ini tuh nggak ngebahas itu fiturnya apa aja dan kawan-kawan, dia itu to the point. Dia ngasih tahu bahkan ya, benefitnya itu adalah bisa mengurangi tingkat turnover sebesar 15%. Artinya dia ngasih tahu ke company kalau kalian pakai software ini buat karyawan kalian, mereka akan lebih betah kerja di kantor kalian gitu, dan nggak akan cenderung nggak cabut gitu, nggak resign gitu. Oke, tips selanjutnya, single focus call to action. Jadi sekali lagi kita ngomongin call to action ya. Teman-teman pernah nggak sih kayak ketika masuk ke sebuah landing page gitu,
belum ada apa-apa, tahu-tahu udah ada tombol buy product aja gitu, padahal belum banyak penjelasan produknya gitu. Nah itu kalau menurut Neil Patel itu nggak baik, karena apa ya, itu akan memberikan kesan kalau kita itu apa ya, terlalu hard selling gitu. Jadi disarankan taruhlah si tombol call to action ini di posisi atau tempat di mana customer tuh udah paham produknya itu tentang apa gitu. Jadi jangan terlalu agresif naruh tombol beli ya di tempat yang paling atas gitu. Kalaupun mau kayak gitu harus didahului dulu sama penjelasan singkat gitu. Habis ini saya kasih contohnya lagi ya di slide berikutnya. Kemudian harus ada yang namanya testimoni dan social proof. Oke, jadi sebenarnya emang ya secara logika testimoni dan social proof itu kan yang nggak perlu dijelasin ya fungsinya buat apa. Artinya itu sebagai bukti gitu kalau kita ini perform dengan baik produknya gitu. Tapi sebenarnya ada alasan lain kenapa harus ada testimoni dan social proof. Yaitu agar bisa menggambarkan gimana sih perasaan orang lain gitu ketika mereka pakai produk kita gitu. Contohnya begini ya. Smartphone kan banyak ya. Ada iPhone, ada Samsung, ada Asus gitu. Anggaplah semua smartphone itu perform dengan baik gitu. Asus aja kan sekarang prosesornya juga udah gede-gede kan kapasitasnya, kemudian baterainya juga tahan lama juga gitu, dan RAM-nya gede-gede gitu. Mungkin ratingnya dia itu bisa aja sama dengan ratingnya orang yang beli iPhone gitu kan, karena kan perform dengan baik gitu. Toh juga sebenarnya kita kalau pakai handphone itu kan nggak pakai buat kerjaan-kerjaan yang berat gitu kan. Anggaplah mereka itu ratingnya itu sama kan, sama persis bintang 5 semua. Tapi apa sih yang bisa ngebedain mereka? Yang bisa ngebedain mereka adalah review customer, dan review bukan mengenai spek ya, tapi mengenai perasaan mereka yang mereka dapatkan ketika mereka beli HP tersebut. Kan bisa kan, kayak misalkan ada review HP yang isinya begini. Semenjak saya beli iPhone, teman-teman saya kagum sama saya. Terus mungkin gebetan saya jadi lebih lengket sama saya gitu. Itu kan di luar spesifikasi ya. Artinya kan itu kayak nggambarin, oh gini loh perasaan orang yang ngebeli ini produk gitu. Nah itu disitulah nilai plusnya dengan ada testimoni dan social proof ya. Oke, jadi tips selanjutnya adalah guarantee. Nah, guarantee itu nggak cuman hadir untuk menghilangkan rasa cemas customer, tapi buat tunjukin ke customer kalau kita itu peduli dan bertanggung jawab atas kekhawatiran mereka gitu, atas apa ya, atas bisnis kita gitu. Ya seperti misalkan di Domed saja kan kami juga menjamin kan kalau misalkan tidak puas dengan materi kami atau service kami, ada guarantee cashback gitu kan. Atau di bisnis lain juga ada beberapa yang gitu. Itu memang kami lakukan agar bisa menjamin kenyamanan murid baru kan karena kan belajar komputer itu kan sesuatu yang beresiko kan. Nah, banyak orang yang ngerasa kalau misalkan saya nggak ngerti gimana, apakah bisa jadi uang saya dikembalikan gitu. Nah, kita paham kalau kekhawatiran itu ada gitu, makanya kita memberikan garansi ke murid-murid kita. Oke, ini contoh ini ya, tadi si penempatan call to action yang baik ya. Ini punya si websitenya Hulu ya. Hulu kan streaming service juga ya, seperti Netflix ya. Jadi sebelum ada tombol CTA ini, bisa dilihat ya, dia ngejelasin secara singkat ya, mereka itu apa. Mereka itu streaming service film dan TV, terus biayanya berapa, dan channelnya apa aja yang bisa didapat gitu. Nah ini masih oke kalau kayak gini ya, karena udah ada penjelasannya. Nah ini ada contoh ini ya, testimoni dan social proof ya, dari website Zapier ya. Nah bisa dilihat ini lebih ke mereka ngasih tahu nih pengalaman mereka dan efek mereka itu kayak gimana gitu ketika menggunakan Zapier ini. Ada yang bilang lebih cepat kerjanya, ada juga yang bilang membuat pekerjaan lebih mudah, dan pokoknya bisa
membuat mereka lebih happy deh daripada sebelumnya gitu. Nah, ini contoh guarantee yang diberikan sama Hotel Ibis ya. Jadi dia menggaransi kalau mereka itu harga yang paling murah untuk hotel ya. Dan kalaupun ada yang lebih murah nanti akan disamain harganya, bahkan ditambah sama ekstra diskon 10%. Nah, orang kan kalau misalkan udah ngelihat klaim kayak begini dulu, mungkin dia akan jadinya males buat nyari alternatif. Sekalipun ternyata ada ya, ada yang beneran lebih murah gitu. Tapi karena ada klaim kayak gini, ya dia akan lebih terasi Ibis aja gitu. Oke, tips terakhir, tell a story. Jadi pada dasarnya orang-orang tuh suka loh dengan yang namanya drama. Kalau nggak suka, sinetron nggak laku. Jadi maksudnya begini, orang itu suka loh ketika kita itu bisa mencampur adukan emosi mereka begitu. Itu akan membuat suatu pengalaman yang menarik buat mereka. Makanya sebisa mungkin ketika kita selling our product atau service, kita kombinasi dengan cerita gitu. Supaya mereka itu ngerasa pengalaman membelinya ini seperti kayak pengalaman yang spesial gitu. Contohnya begini, teman-teman ada yang tahu kan si Dewa Eka Prayoga? Boleh di-share aja di chat kalau ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga. Jadi kalau Dewa Eka Prayoga itu juga ibaratnya digital marketing guru juga ya, seperti Neil Patel, cuman dia itu digital marketing lokal gitu, orang Indonesia gitu. Nah, ini kalau misal dia itu kan dia itu jualannya itu adalah jualan buku, jualan training gitu. Dia itu juga motivator gitu kan. Nah, artinya salah satu bahan dari motivasi dia adalah yang dia jual adalah cerita hidupnya gitu. Jadi ini sebuah screenshot dari websitenya dia ya. Jadi dia itu ceritain kalau dia itu sempat bangkrut sampai 7 miliar, sempat sakit juga, tapi pada akhirnya dia berhasil buat merintis usaha lagi sampai jadi sukses seperti sekarang gitu. Nah, ini kan sebuah cuplikan cerita aja ya. Nah, kalau misalkan saya scroll ke bawah lagi, nanti langsung langsung ke produk ada produk page-nya di bawah gitu, ada bukunya yang ada Facebook Ads segala macem gitu. Jadi habis dia bercerita langsung jualan gitu. Jadi pinter dia. Jadi dia membuat kita visitor itu iba ya sama cerita dia. Dia buat kita yakin kalau dengan beli produknya dia, buku-buku dia atau training dia itu kita bisa sukses seperti dia gitu. Karena dia ngerasa udah bisa melewati masa-masa sulit gitu. Nah, begitu caranya. Jadi libatkan cerita ketika kita menjual sesuatu gitu. Tapi kalau teman-teman ingin coba ya lakukan dengan cara teman-teman sendiri kan. Karena kan tiap orang beda-beda ceritanya. Oke, jadi ini ada sebuah kesimpulan ya yang ingin saya sampaikan. Jadi conversion rate itu adalah salah satu indikator ya atau tolak ukur yang penting untuk menentukan kampanye kita itu berhasil atau tidak gitu. Karena ketika conversion itu semakin tinggi artinya pendapatan kita juga akan semakin banyak begitu. Oleh karena itu kita harus mampu bisa mendorong orang-orang yang mengunjungi website kita nggak cuma berkunjung doang, tapi juga melakukan konversi gitu. Memang ya prosesnya itu nggak mudah lah gitu. Tapi bukan berarti dia itu nggak mungkin. Kalau seandainya teman-teman sudah menerapkan 14 tips tadi ya yang barusan saya bahas, terus mungkin kenaikannya baru sedikit gitu tidak atau bahkan tidak signifikan, ya itu wajar saja karena kan akan ada yang namanya trials and errors. Dan tapi saya yakin kalau ketika teman-teman udah ngelewatin trials and errors itu biasanya akan dapat sendiri tuh
akan dapat feelingnya gimana, terus formulanya gimana juga gitu. Karena kan pengalaman tiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Apalagi produk yang dijual dan audiensnya itu juga nggak mungkin sama gitu. Oke, jadi itu saja dari saya malam ini. Saya harap cukup jelas dan selamat mencoba buat teman-teman. Kalau ada yang mau di-share atau mungkin ditanya, silakan, saya sediakan waktunya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja ya di unmute mikrofonnya jadi langsung bisa diskusi langsung. Waktu kurang lebih 5 menitan lagi lah ya, karena dari tadi juga sudah ada beberapa yang nanya lewat chat dan sudah saya balas juga. Mungkin yang belum bertanya di chat boleh langsung live aja nanyanya. Atau Pak Ali mungkin ada yang mau ditambahkan dari jawaban saya tuh, karena ada beberapa pertanyaan kan di chat. Oke. Sebentar ya Pak, saya baca dulu ya. Banyak juga ya interaksinya. Slide-nya di-share, nanti coba share copy paste di itu aja ya. Di chat aja Pak Ali. Iya, boleh. Nanti saya kasih linknya ya buat nge-view tapi ya. Buat nge-view slides-nya. Oke, saya share. Oke, sebentar saya coba. Oke, jadi Ya pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oke, jadi tadi kan Mas Yoga sempat nanya kan untuk pop up itu terbaiknya pas kapan munculnya. Ya, jadi kalau menurut saya sih kalau pop up itu di tergantung sih yang mau di offer tuh apa gitu. Eh, Sebenarnya sih ya kalau misalkan di homepage nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngiklan gitu kan Google Ads gitu. Dan kita ngarahin ke homepage, artinya harus di homepage itu juga kita taruh si pop up-nya itu. Soalnya takutnya itu kalau misalkan ditaruh di setiap page gitu kan nanti bakal jatuhnya annoying gitu. Ketika orang itu udah ganti page kok ada lagi gitu. Sebenarnya tergantung settingannya juga sih. Tapi tetap saran saya sih cukup sekali aja sih di homepage gitu. Kalau menurut Biasanya dia ada settingan ini sih. Biasanya kalau balik lagi ya tools yang dipakai apa gitu. Cuman kalau misalnya tools yang cukup bagus, apalagi yang berbayar, biasanya ada settingannya per dia baca cookies gitu. Jadi ketika orang ini sudah lihat hari ini, ya kita bisa atur dia nggak lihat lagi hari ini gitu. Mungkin nanti 3 hari kemudian baru lihat lagi overnya gitu. Ya tadi buat biar nggak annoying selalu kebuka terus gitu. Jadi bisa diatur frekuensinya gitu. Ayo ada lagi nggak? Ya, tuh ada tambahan dari si Mas Calvin ya. Kalau pop up, perhatikan juga jangan sampai nutup kontennya gitu. Jadi jangan sampai ganggu user experience juga lah gitu. Kadang-kadang kita lihat pop up di detik.com kadang kan terlalu banyak gitu iklannya dan si tombol close-nya juga susah diklik misalnya gitu. Iya, sengaja banget itu. Mungkin coba dibuat yang lebih nyaman lah. Ada juga istilahnya exit intent biasa gitu. Jadi pop-up-nya muncul ketika ada indikasi kursor kita itu mau close. Jadi saat kursor kalau kita close atau back gitu kan kita biasanya mengklik tombol close gitu ya di tab browser gitu atau back. Nah, ketika udah mengarah ke sana baru muncul gitu. Jadi kayak pengingat gitu. Pengingat buat orang mau pergi gitu kan ada limited offer lah gitu. Itu juga
bagus. Salah satu jenis pop-up juga sih. Tapi yang Pak Ali tadi contohin itu apa sih dari Optin Monster ya kalau nggak salah tadi ya, ada screenshotnya ya. Iya, kalau tadi Ah itu ya, nyaranin itu itu. bagus. Saya pernah pakai juga, itu pasti bagus tuh. Kalau kita pakainya belum kan, Pak ya? TV. Iya itu yang dikasih dari Divi. Tapi kalau budgetnya ada yang Optin Monster lebih banyak desainnya dan lebih banyak variasinya. Jadi eh itu tadi ada macam-macam settingannya gitu. Oke. Iya, benar. Kalau publisher emang dan dia ya udah pede gitu karena pasti datang gitu ke websitenya. Oke, mungkin kalau nggak ada kita cukupkan aja sampai di sini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan Kamis depan kita bisa diskusi lagi ya dengan topik yang berbeda dan mungkin teman-teman juga di sini yang ingin apa ya share materi nggak cuma dari kita aja sebenarnya sih karena memang konsepnya dibuat nggak formal jadi siapapun sebenarnya boleh isi materi kita coba bahas bareng-bareng gitu ya tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa dari kita dulu aja nanti teman-teman bisa kasih masukan kira-kira apa nih yang ingin kita angkat minggu depan gitu oke sampai ketemu di Kamis depan ya terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini terima kasih Pak Ali makasih banyak Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih ya, teman-teman ya.